Shalom, perkenalkan nama saya Rosa Indica Haramapurba dari Prodi PAK dari grup B dengan NIM 210101079. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bibliologi dan teologi proper. Sebelum saya memaparkan tentang bibliologi dan teologi proper, alangkah baiknya saya akan berdoa supaya dilancarkan tentang pembelajaran bibliologi dan teologi proper. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Bapa atas berkat-Mu Tuhan, sehingga saya bisa ingin menjelaskan tentang bibliologi dan teologi proper. Tuhan, Engkaulah yang bicara Tuhan, berikanlah Roh Kudus-Mu untuk menuntun, dan supaya hati dan pikiran saya bisa menjelaskan tentang bibliologi dan teologi proper tersebut. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bibliologi. Alkitab berasal dari kata biblos yang artinya buku atau kitab. Dan Alkitab ini juga disebut dengan istilah bahasa Inggris yaitu Bible. Jadi, kata bibliologi adalah ajaran tentang Alkitab. Oke, Alkitab ini juga berisikan tentang firman Allah. Alkitab juga terdiri dari 66 kitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama terdiri dari kitab 39 kitab dan Perjanjian Baru yaitu 27 kitab. Alkitab ini dibentuk dan disatukan melalui proses kanonisasi yang artinya standar atau ukuran. Alkitab ini juga disebut dengan firman Allah. Oke, di sini saya akan menjelaskan lebih sedikit tentang Alkitab. Alkitab yaitu firman Allah, ya satu Allah sendiri yang mengilhami seluruh penulis isi Alkitab yang tertulis dalam 1 Timotius 3 ayat 16. Oke, di sini saya akan membacakan 1 Timotius 3 ayat 16. Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dan dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat di dalam kemuliaan. Kedua, di dalam Alkitab sendiri tertulis banyak kalimat yang menegaskan bahwa Allah adalah firman Allah yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 13, yaitu tentang penciptaan. Ketiga, manusia menuliskan Alkitab itu melalui dengan Roh Kudus yang tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Oke. Yang kedua, ada dua pernyataan penwahyuan Allah. Satu, pernyataan umum dan pernyataan khusus. Pernyataan umum adalah
adalah pernyataan yang ditulis secara langsung oleh Allah sendiri sebagai manusia dengan diri Kristus. Sedangkan pernyataan khusus adalah pernyataan Allah yang ditulis secara tidak langsung tapi melalui dengan alam. 3. Pengilhaman Allah. Pengilhaman Allah adalah istilah yang dipakai dalam diskusi tentang sifat kanonik, yaitu sah tidaknya Alkitab, yang berhubungan dengan Roh Kudus atas para penulis Alkitab yang untuk menghasilkan sebuah kitab suci yang prioritas. Arti epistemologi, istilah inspirasi atau ilham yang berasal dari bahasa Latin yaitu inspirare. Tetapi kata ini sebenarnya tidak memberikan arti yang tepat. Kata Yunani yang dipakai dalam 2 Timotius 3 ayat 16 yaitu theopneustos, yang artinya dihembuskan oleh Allah. Doktrin Allah tentang pengilhaman. Roh Kudus menuntun dan mengawasi para penulis Alkitab tersebut dengan sedemikian rupa sehingga mereka menulis semua yang mereka tulis tanpa tambahan atau kesalahan. Pengilhaman tidak dijelaskan sepenuhnya, tetapi pengilhaman merupakan karya Roh Kudus. Baik, kita lanjut dengan unsur paling penting dalam inspirasi, yaitu unsur ilahi. Allah Roh Kudus menjamin keakuratnya 2 unsur manusia yang para penulis sesuai dengan kepribadian dan cara mereka masing-masing untuk menghasilkan catatan ilahi, dan manusia ini adalah catatan dari kebenaran Allah tanpa salah. Teori penulisan Alkitab adalah manusia adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan pikiran dan rasio. Pada waktu manusia membaca dan mempelajari Alkitab, maka tidak mungkin mereka akan memulai berpikir dan memberikan pertanyaan, bahkan keraguan tentang dari mana asalnya Alkitab ditulis mereka. Tetapi Roh Kuduslah yang memimpin, mengawasi mereka dalam setiap menulis tentang Alkitab tersebut. Oke, kita lanjut dengan kanon Alkitab. Kanon Alkitab adalah himpunan kitab yang diyakini benar otoritas sebagai firman Allah dan layak menjadi tolak ukur untuk iman umat manusia. Kata kanon sendiri adalah kata Yunani secara hafariah berfaedah, yaitu tongkat pengukur. Tongkat pengukur yaitu tongkat yang menjadi sebuah standar pengukuran. Dalam konteks Alkitab, kanon secara umum dipahami sebagai daftar kitab-kitab yang menjadi standar atau aturan yang bersifat normatif untuk umat. Sejarah kanon. Orang-orang Yahudi membakukan bahwa Alkitab yang kita sebut Perjanjian Lama diilhami Allah, sedangkan yang lainnya tidak. Ketika orang Kristen berhadapan dengan bermacam nasihat sesat, mereka mulai merasakan pentingnya membedakan tulisan-tulisan yang sesungguhnya yang diilhami Allah atau tidak.
Alkitab Kristen berkisar dari 66 kitab kanon, yaitu kanon Protestan. Kelompok religius yang beda memasukkan kanon Alkitab mereka masing-masing dengan urutan yang berbeda-beda pula, dan terkadang membagi atau menyatukan kitab-kitab tertentu. Kesimpulan dari bibliologi ini adalah, dari pemaparan yang di atas disimpulkan bahwa bibliologi adalah ajaran tentang Alkitab, menunjukkan bahwa Tuhan telah menyatakan dirinya dan membuktikan bahwa Dia itu memang ada. Berdasarkan bukti yang telah diajukan, dengan kata lain, pernyataan adalah terjemahan dari kata kerja lain revelare dan kata bedanya revelation. Dan kitab ini disusun secara teratur dari kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sekian dari pemaparan saya tentang bibliologi. Saya akan melanjutkan tentang pemaparan saya teologi properti. Teori properti. Teori properti adalah usaha ilmiah untuk menyelidiki hal-hal yang dapat diketahui mengenai Allah, keberadaannya, kepribadiannya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. B. Problem pengetahuan manusia. 1. Allah tidak dapat diketahui dan dipahami sepenuhnya. Kedua, Allah dapat dikenal oleh manusia yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Saya akan bacakan tentang Allah dapat dikenal oleh manusia yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Beginilah bunyinya. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan mewujudkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Oke, saya akan lanjutkan dengan ciri-ciri pengenalan akan Allah. 1. Dari sumbernya, 2. dari isinya, 3. dari maksudnya. 1. Dari sumber. Allah adalah sumber pengenalan kita tentang Dia. Kedua, isinya. Pengenalan Allah didasarkan pada hubungan pribadi dengannya. Ketiga, tentang maksudnya. Maksud dengan pengenalan Allah di sini yaitu menuntut orang untuk memiliki hidup yang kekal. Yang kedua, membantu perkembangan pertumbuhan umat Kristen. Oke, saya lanjut dengan teori-teori sekuler tentang Allah. 1. Deisme, pandangan yang menyatakan bahwa dunia ini adalah mekanisme yang bisa mengatur drama sendiri dan Allah meninggalkan segera setelah menciptakannya dan membukanya berkembang sendiri. Lanjutkan dengan teori-teori sekuler tentang Allah. 1. Deisme, kedua ateisme, ketiga agnostitisme. Deisme yaitu pandangan yang menyatakan bahwa di dunia ini adalah mekanisme yang bisa mengatur dirinya sendiri dan Allah meninggalkan segera setelah menciptakannya dan menggambarkannya dan berkembang sendiri.
Kedua, ateisme, yaitu penyangkalan akan kenyataan adanya Allah. Ketiga, agnostisisme, yaitu paham yang menyangkal akan adanya Allah atau tidak percaya. Hakikat dan keberadaannya. Satu, hakikat dan zat praktis sinonim bila dikenakan kepada Allah. Kedua kata ini dapat diartikan sebagai yang melandasi semua perwujudan keluar. Dengan kata lain, Allah itu roh, Allah itu hidup, Allah itu tidak dapat dilihat, dan Allah itu pribadi. Satu, Allah itu roh. Dikatakan dengan Allah itu roh karena Allah merupakan zat, Allah merupakan zat dan tidak terwujud. Kedua, dikatakan dengan Allah itu tidak dapat dilihat karena Allah itu memang tidak dapat dilihat. Orang-orang Israel tidak dapat melihat sesuatu rupa ketika Allah menampakkan dirinya di gunung Horeb. Ketiga, Allah itu hidup. Allah itu hidup yang tertulis dalam Yosua 3 ayat 10. Jika Allah itu hidup, itu berarti Allah memiliki perasaan, kuasa dan kemauan. Allah itu pribadi. Ada 3 tanda yang harus dimiliki oleh seseorang pribadi: kesadaran diri, kemampuan untuk membuat keputusan sendiri, dan kesadaran moral. Keberadaan Allah. 1. Bukti Allah. Manusia sudah mempunyai kesadaran dalam dirinya tentang keberadaan Allah, meskipun hanya samar-samar. Tetapi menolak kesaksian ini. Tugas orang Kristen adalah menghadapkan orang bukan Kristen dengan Allah, bukan untuk mempertimbangkan perkiraan bahwa Allah mungkin memang ada. Melanjutkan, adapun pernyataan umum dan pernyataan khusus bahwa menyatakan dirinya adalah Allah, yaitu 1. Alam semesta yang tertulis dalam Ayub 12 ayat 7-9. Dengan mengamati alam ciptaannya, manusia mengenal kemahakuasaannya. Sejarah umat Kristus. Hati nurani terdapat dalam kesadaran tentang benar dan yang salah. Pernyataan khusus 1. Alkitab, di mana Allah menyatakan dirinya dan kehendaknya. 2. Yesus Kristus, dominasi, di mana melalui pribadi dan karyanya manusia dapat memahami keberadaan dan sifat Allah. Nama Allah. 1. El adalah Allah yang dipakai istilah Elohim. Berarti El memiliki macam-macam, yaitu El Elyon, El yang artinya Allah Maha Tinggi, El Olam, Allah yang kekal, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. 2. Yahweh. Yahweh adalah Tuhan, nama pribadi yang paling baik. Yahweh dibagi menjadi yaitu Yehovah Jireh, yaitu Tuhan menyediakan. Yehovah Nisi, Tuhanlah panji-panjiku. Yehovah Roy, Tuhan adalah gembalaku. Sifat-sifat Allah memiliki yaitu Maha Kuasa, Maha Baik, Maha Kudus, Maha Murah, kasih, setia kepada bangsanya, Maha Penghibur,
lain sebagainya. Oke, sekian dari pemahaman saya tentang bibliologi dan teologi properti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.